bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh kisah. Ada banyak kisah, di antaranya ada seorang saleh diceritakan oleh para ulama dalam kisah orang-orang saleh, tapi saya tidak temukan namanya orang ini. Dia orang miskin sebenarnya. Dia makan juga pas-pasan dengan istri dan anaknya. Dia punya sekitar 4 anak, 4 atau 5 anak. Pas dia mau makan malam sama istri dan anak-anaknya, makanan juga pas-pasan, ada orang ketuk pintu rumahnya. Dan orang miskin juga yang ketuk. Ini orang miskin, orang susah. Begitu buka pintu dia minta makanan. Istrinya lihat ke dia, bagaimana? Makanan juga cuma 1 piring. Ini pun kalau kita makan gak cukup. Kalau kita kasih ke orang sebagian, maka sebagian kita makan, sebagian enggak. Udah kasih aja semua, kata suami. Kasih orang itu, dikasih. Rupanya berjalan waktu, di awal malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, jam 1 malam, rupanya kelaparan, kena tak makan. Anak-anaknya nangis, istrinya susah, nangis, susah. Lapar, sampai pada tingkat kelaparan nih malam itu. Lalu istrinya bilang, bagaimana jalan keluarnya? Kata suaminya, baiklah sebentar. Saya coba keluar, malam hari ini. Dia keluar kemana? Ke masjid. Dia nggak kemana-mana, di masjid dekat rumahnya. Seolah tahu dia sujud kepada Allah. Dan teman-teman sekalian berdoa kepada Allah, minta pada hal-hal walaupun kecil di mata kita. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku kelaparan malam ini dengan istri dan anakku, berikanlah aku makan. Minta makan sama Allah. Dikatakan dalam kisah ini teman-teman, seorang raja di negeri itu, sudah 1 minggu taubat. Dia gelisah dengan dosa-dosanya semua. 1 minggu ini dia gelisah terus taubat. Sampai pada malam itu, si raja ini dikatakan dalam kisah, tidak bisa tidur, dia bangun, dia ambil sekantong uang emasnya, dia ambil juga sekantong makanan yang paling baik yang dia miliki di istananya. Dia keluar, dia bilang, ya Allah, sebagai tanda taubatku kepadamu, maka aku akan berikan kepada orang yang layak diberikan untuk ini. Dan sebagai bentuk, aku ingin panduan padamu, aku tidak akan pegang tali kekangan kudaku. Maka kudanya pun jalan, orang raja ini keluar. Tiba-tiba kudanya ini berhenti di masjid yang ada orang tadi itu. Ini kisah nyata. Mampir, dia pun tidak tahu kenapa, zaman dulu belum ada lampu, tidak ada penerangan. Kenapa kok mampir di masjid? Dia bilang, saya turun, kata rajanya, saya bawa 2 kantong itu, begitu saya masuk, saya dengar suara. Saya dekat, orang itu lagi berdoa, dan doanya, ya Allah, aku lapar dan berikanlah aku makanan untukku dan istri dan anak-anakku. Jadi itu terus yang diucapkan sama dia, minta makanan, karena ini lagi dibutuhkan. Ya. Dan orang beriman biasanya seperti ini. Mereka selalu memenuhi, meminta hajatnya kepada Allah per item yang dia minta. Dan memang dia tidak buru-buru untuk meminta sesuatu ke depannya, karena dia pikir dia mau setiap saat berdoa terus. Dia cerita, setelah saya salam, kata si raja ini, saya raja di wilayah ini dan saya sudah baru saya tobat kepada Allah, saya dengar kau kelaparan, ini harta terbaik saya, ini juga kantong makanan, silakan. Terus rajanya bilang, dan kalau kau satu waktu butuh apa saja, datang kepada saya. Ini istana saya sudah tahu, datang saja. Saya akan berikan kamu. Apa jawaban orang saleh ini? Kalaupun saya punya hajat, wahai raja, saya tidak akan datang ke istana anda, tapi saya akan datang ke istana Allah di sini. Masjid yang telah mengutus anda datang kepada saya.